Widodo menegaskan pentingnya intervensi berbasis lokal dalam menekan laju penularan COVID-19 dengan intervensi berbasis lokal. Pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial hanya dilakukan di lingkup kecil. Jika memang ditemukan ada kasus positif di suatu lingkungan itulah yang dibatasi aktivitasnya. Jokowi menyebut ini sebagai mini lockdown. Sementara itu, jika pembatasan aktivitas sosial ekonomi dilakukan di level yang lebih luas, seperti di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, Jokowi khawatir hal itu justru akan berdampak pada ekonomi. Jokowi optimistis jika cara ini dapat menekan penularan COVID. Namun di sisi lain, Jokowi juga menegaskan pemerintah terus berupaya meningkatkan angka kesembuhan dan menekan angka kematian. Jokowi menyebut pemerintah telah meminta semua rumah sakit untuk menerapkan standar yang sama dalam menangani pasien COVID-19 untuk memperbaiki angka kesembuhan dan kematian. Hingga kemarin, tingkat kesembuhan pasien COVID-19 di Indonesia mencapai 73,76%, sedikit lebih rendah dibandingkan kesembuhan dunia di angka 73,85%. Sementara itu, angka kematian pasien COVID-19 mencapai 3,77%, lebih tinggi dari kematian dunia sebesar 3,01%. Kasus COVID-19 di Indonesia masih bertambah sampai Minggu 27 September 2020. Berdasarkan data pemerintah, masih ada penambahan 3.874 kasus baru COVID-19. Penambahan itu menyebabkan total keseluruhan 275.213 kasus COVID-19. Dari jumlah itu, pasien sembuh sebesar 203.014 orang. Sementara itu, pasien meninggal dunia menjadi 10.386 orang. Tim Liputan Berita 1. Mini lockdown lebih efektif, itulah topik Morning Talks kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Bapak Hermawan Saputra selaku anggota tim Satgas Penanganan COVID-19. Dan seperti biasa pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bisa berpartisipasi dengan menghubungi kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Hermawan. Selamat pagi Mbak Cakri. Sehat selalu karena selalu semangat saya mendengar suaranya ini ya. Semangat. Harus selalu sehat juga kita. Baik, semoga saja. Dan kita mungkin agak semangat lagi karena sudah mendengar kata lockdown, tapi ini ada tambahan kata mini di depannya. Sebelum kita jauh membahas ini, mungkin masyarakat ingin mengetahui sebenarnya ini hanya sekedar istilah, sudah dilakukan sebelumnya atau ada hal baru lagi kah yang bisa didapatkan dari mini lockdown ini? Ya, kalau kita bicara dari terminologi dulu, memang istilah lockdown ini bermakna kerapatan ya, atau mengunci dalam satu wilayah, apakah itu dalam level nasional, level daerah, ataupun level yang lebih kecil lagi. Nah, level lockdown itu sendiri memang membatasi keluar masuk, intinya di situ. Jadi orang yang mau masuk tidak gampang, orang yang mau keluar juga tidak gampang. Tetapi kalau dikunci atau di lock, sebenarnya itu bukan lagi membatasi, tapi memang dalam rentang waktu tertentu itu mengunci atau meniadakan keluar masuk. Nah, sekarang kita mau bermain di terminologi atau bermain di substansi. Kalau substansi yang kita pahami di Indonesia ini, kebijakan yang ada kan PSBB. Pembatasan sosial berskala besar. Nah, sekarang kalau misalnya dalam bentuk yang mini, berarti pembatasan sosial berskala kecil, begitu. Beberapa daerah mengistilahkannya PSBK, berskala kelurahan atau kampung. Tetapi juga ini menjadi tantangan, sebenarnya dari dulu kita ingin mendorong model seperti ini, kaitan dengan daya tahan komunitas. Tetapi juga kalau yang sifatnya parsial sebenarnya tidak terlalu efektif juga. Misalnya di DKI Jakarta ini, kalau di DKI Jakarta ini kita lakukan istilah pembatasan berskala mikro atau kelurahan, bisa saja dilakukan tetapi harus serempak juga. Tidak bisa parsial, misalnya satu kelurahan yang lainnya tidak. Karena di DKI kasus itu sudah masuk semua ke seluruh kelurahan. Kalau yang Anda katakan tadi, maaf saya potong, kalau yang Anda katakan tadi kalau hanya satu kelurahan saja yang ditutup atau yang dikunci karena memang tingkat penularannya tinggi, ini artinya hanya mengisolir atau mengisolasi satu wilayah saja begitu, tapi sebenarnya tidak melakukan hal yang betul-betul dibutuhkan begitu, Pak Hermawan?
Iya, betul sekali. Esensi dari katakanlah istilah lockdown ya. Lockdown itu ketika satu wilayah belum ada kasus sama sekali, maka dia menutup diri supaya tidak masuk kasus. Oke. Atau satu daerah itu semuanya kasus, daerah lain tidak ada kasus. Seperti misalnya ada kasus di kelurahan yang A, di kelurahan B, C, dan lainnya ini tidak ada kasus. Maka dia juga di karantina atau diisolasi supaya tidak menyebar. Nah ini kan semua kelurahan sudah ada semua. Iya, betul. Nah kalau sudah ada semua terus saling mengunci diri juga tidak terlalu bermakna sebenarnya. Yang ada ya udahlah pembatasan sosial aja semua. Jadi memang dibatasi dalam satu waktu kompak, maka itu akan menyebabkan pengendalian kasus mungkin terjadi. Oke, kalau tadi kita membahasnya secara terminologi dan juga substansi begitu. Dengan kondisi sekarang yang sempat dikatakan oleh Pak Luhut juga bahwa Desember adalah masa kritis dari COVID-19 di Indonesia. Lockdown mini ini sudah menjadi hal yang paling kita butuhkan. Kemarin juga kita sempat mendengar ada istilah PSBB serentak begitu. Ini sudah langkah terakhir yang bisa dilakukan untuk kita bisa meminimalisir atau kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID. Kalau tujuannya adalah pelambatan kasus, jadi mengurangi angka ya atau volume, itu PSBB sangat efektif. Jadi PSBB itu bisa untuk pelambatan kasus, jadi flattening the curve gitu, jadi membuat kasus itu agak landai supaya juga kapasitas layanan perawatan di rumah sakit juga mampu. Tetapi kalau menghilangkan, memutus mata rantai, lockdown itu pilihannya sebenarnya. Hanya saja lockdown ini tidak efektif kalau dilakukan parsial hanya pada level kampung atau kelurahan atau desa tertentu. Nah karena di kita faktanya sekarang ini kasus udah menyebar, tidak ada kelurahan yang tidak punya kasus. Jadi karena tidak ada kelurahan yang tidak punya kasus, maka juga tidak bisa dilakukan parsial. Melainkan juga harus dilakukan secara serempak dan kompak. Tetapi mungkin nggak? Itu pertanyaannya lagi. Sementara filosofi yang diinginkan pemerintah ini kan basis mini ini kan basis kelurahan atau kampung yang tidak perlu diberlakukan semua kan. Nah ini kan harus melihat di daerah atau wilayahnya. Tetapi hemat saya kalau dilakukan di Jakarta ya tentu malah akan membuat runyam urusan kalau misalnya semuanya lockdown. Ya sama aja istilah lockdown itu untuk semua jatuhnya. Tapi kalau lockdown per kelurahan di Jakarta sangat tidak memungkinkan untuk saat ini. Karena hampir semua kelurahan udah merah semua kan. Oke, dan juga aktivitas masyarakat di lingkup yang sekarang juga mereka sudah banyak yang segala sesuatu yang dilakukan dari rumah ini malah akan kita memang ingin memperkecil mobilitas masyarakat, tapi jika kalau skala kelurahan dan juga mungkin lingkungan tempat tinggal begitu ini akan malah menyulitkan masyarakat juga atau seperti apa nantinya? Iya, makanya kami pun bijak ya dari perspektif kesehatan masyarakat itu melihat harus ada daya tahan fisik tapi juga ada daya tahan ekonomi. Nah, oleh karena perlu kita juga memiliki daya tahan ekonomi, maka pilihan yang tepat itu memang PSBB, bukan lockdown saat ini ya. Jadi kalau lockdown mini itu kan memberhentikan semua atau mengunci wilayah, tentu mungkin tidak tepat karena pemerintah sendiri yang memberikan ruang kebijakan PSBB. Nah, pembatasan sosial berskala besar ini kan tidak mengunci mati wilayah, tetapi mengharapkan agar semua orang itu lebih baik di rumah dan menghindari keramaian yang tidak perlu. Kalaupun terpaksa keluar untuk mencari pekerjaan, nah itu dengan protokol kesehatan yang kuat. Nah, ini yang diharapkan filosofi. Tetapi kan PSBB dilakukan secara menyeluruh dalam satu wilayah ya seperti Provinsi DKI. Jadi dampaknya juga akan terasa lebih kompak karena juga memang kasus di DKI juga sudah terjadi di semua aspek kehidupan. Nah, oleh karena itu sebenarnya cukup dengan memperkuat PSBB, jadi jangan sampai asal beda ya, asal beda istilah, asal beda kebijakan yang menyebabkan tidak sinkron lagi apa yang diinginkan oleh daerah dengan yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Yang seharusnya sekarang nih how to synchronize the policy making ini yang menjadi penting ya. Oke, dan satu tujuan sih sebenarnya ya. Anda sendiri sebagai anggota tim Satgas Penanganan COVID-19 saat ini melihat ini akan berjalan sesuai dengan kebutuhan kita saat ini untuk flattening the curve atau memang ada terlihat ini akan terjadi ketidaksinkronisasi lagi begitu?
Ya, kalau kami dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia melihat memang sinkronisasi kebijakan ini sesuatu yang niscaya karena kita udah berwacana lama. Jadi sekarang udah 7 bulan bahkan akan masuk ke bulan ke-8 kita menghadapi COVID ini. PR terkait dengan sinkronisasi ini masih terjadi. Antar pemerintah daerah dengan pemerintah pusat ini sebenarnya harusnya saling topang gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Tetapi dalam komunikasi media kita dapati beberapa statement dari pemerintah daerah, pemerintah pusat agak berbeda sudut pandang, sehingga kadang juga membuat masyarakat juga menjadi dilema yang bagaimana yang seharusnya disikapi dengan baik dan optimal begitu. Oke, Nah, maka baik. kembali lagi ya kepada esensi yang kita bicarakan, mini lockdown ini kita maknai pembatasan yang berbasis komunitas yang memang memerlukan peran serta komunitas itu sendiri. Ketua RT, ketua RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan ada tenaga kesehatan, ada Babinsa, ada Babin Kamtibmas yang ada pada tiap kelurahan. Kalau multi stakeholders ini berkolaborasi, kemudian juga ada kesadaran kolektif di masyarakat, termasuk promosi edukasi, bahkan kalau ada yang terpapar COVID positif kan bisa saja oleh masyarakatnya disediakan satu rumah yang tidak harus mereka berkontaminasi dengan lingkungan, tetapi dipenuhi kebutuhan dasar atau logistiknya, tidak juga perlu ada stigmatisasi, ya maka itulah yang kita sebut dengan community-based fighting initiative to fight COVID ini. Oke, Begitu. baik, community based dan juga kesadaran kolektif itu yang dibutuhkan untuk mendukung ya istilah baru ini, mini lockdown ini bisa terjadi ya. Kalau Anda dari pengertian yang Anda sampaikan dari sepanjang ini, saya menangkap apakah ini sebenarnya hampir mirip dengan yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Tengah dan juga Pemprov Surabaya. Kalau Jawa Tengah sudah pernah melakukan Jogotongo, Surabaya juga pernah melakukan Tangguh Wanitongo kalau tidak salah. Sebenarnya seperti itu yang dilakukan, Pak Hermawan. Ya, sebenarnya filosofinya itu penguatan pada level desa ya. Jadi memang ada istilah desa tangguh, desa tanggap atau jogotongo dan lain-lain tuh esensinya itu memberikan kesadaran kolektif kepada masyarakat pada level desa. Kemudian mereka juga saling memperkuat diri, ada fasilitas perawatan, penanganan atau isolasi, ada juga kaitan dengan ketahanan pangan. Kemudian upaya menghilangkan stigmatisasi dan juga edukasi itu sendiri terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini yang memang harus utamakan begitu. Harus nah kembali sekarang dilakukan lagi. betul, pemerintah itu berani nggak untuk mengarus utamakan, mempromosikan konsep ini, apalah namanya tadi, macam-macam, tetapi kalau ini dipopulerkan, dikampanyekan, dan memang ini yang kami harapkan dari awal sekali, agar ada penguatan pada level komunitas atau desa. Oke, tapi kalau dilihat dengan ini artinya kan otonomi yang dilakukan oleh daerah, mereka juga melakukan dengan pendekatan kearifan lokal juga. Kalau Anda melihat seperti mungkin Jawa Tengah, Jogotongo sudah dilakukan di awal-awal antara Maret hingga Mei kemarin begitu, ini cukup berhasil dan bisa dilakukan lagi saat ini. Kami pernah beberapa forum ya dalam dialog dengan Gubernur Jawa Tengah. Pak Gubernur menyampaikan ada tantangan di Jawa Tengah itu juga berkaitan dengan sinkronisasi dan harmonisasi antar pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah, kabupaten kota juga tidak sama arahnya gitu. Ada bahasa beliau itu ada kengeyelan juga pada level bupati atau wali kota, tetapi juga ada bupati dan wali kota yang proaktif, termasuk dalam implementasi Jogotongo ini. Ada kabupaten yang relatif baik dan berhasil, tapi juga ada yang bupati yang kadang bahkan menyelenggarakan dan mengizinkan adanya konser dangdut, kan itu juga jadi kontraproduktif kan. Baik, jadi konser COVID nantinya kita sangat mengkhawatirkan itu terjadi. Oke, artinya juga ada tambahan sinkronisasi harus diharmoniskan jika memang betul-betul memilih untuk melakukan lockdown mini kali ini. Iya, itu yang utama ya. Memang pada level operasional itu kan kewenangan pemerintah daerah. Tetapi komunikasi publik terkait dengan pilihan kebijakan, pemerintah pusat juga harus sejalan dengan upaya yang dilakukan pemerintah daerah. Nah, di sini yang kita sebut dengan sinkronisasi. Harmonisasi juga menyangkut kawasan. Jadi kalau kita bicara Jakarta, tidak akan bicara Jakarta ansih, melainkan bicara Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan lain-lain. Jadi di antara wilayah ini menjadi satu kesatuan yang tidak boleh ada gap yang cukup jauh secara kebijakan. Baca Akri, kita kemarin baru melihat fenomena betapa masyarakat Jakarta yang sudah jenuh mencari hiburan di sekitar jalan
Bekasi, Bogor, dan betul. Depok juga pada akhirnya kan kontraproduktif juga karena tidak tadi pada level kebijakan ada lack of policy making kan di situ kan. Betul. Harusnya tidak boleh ada gap yang cukup jauh antara kawasan itu. Itu yang Iya. kita sebut dengan harmonisasi kebijakan. Baik, dan kalau Anda lihat dengan penerapan mini lockdown ini sebenarnya untuk secepatnya untuk menjadi prioritas kalau PSBB serentak sempat disarankan mungkin bisa fokus kepada 9 provinsi yang saat ini juga signifikan menyumbang kasus positif di Indonesia, atau memang bisa dilakukan seperti apa sebenarnya untuk mini lockdown ini, Pak Hermawan? Saya sebenarnya tidak terlalu happy dengan istilah mini lockdown ya. Baik. Kalau mau menyebut adalah PSBK ya. Ini PSBK. kembalikan karena kita ingin pemerintah itu Skala kecil ya, konsistensi Pak, ya? Iya, jadi pembatasan sosial berskala kecil atau skala kelurahan itu lebih tepat karena pemerintah sendiri sangat alergi di awal-awal menggunakan istilah lockdown, dan memang makna lockdown secara terminologi akan merujuk kepada pengetatan, pembatasan, dan penguncian desa ya. Dan itu sebenarnya kita hanya ingin agar pemerintah konsisten menggunakan istilah, jangan mengistilahkan lockdown. Karena lockdown juga pasti ada jaminan. Sekarang kalau satu desa itu atau satu kelurahan di lockdown, semua harus berkewajiban memberikan pemenuhan hak dasar terhadap warga yang di lockdown. Baik. Artinya kebutuhan harian ya, bahkan tidak hanya terhadap manusia, terhadap ternak-ternak atau hewan dan lingkungan hidup yang ada di situ juga harus dipenuhi haknya. Maka dalam waktu pembatasan apakah seminggu, 2 minggu, yang sifatnya pengetatan atau karantina desa, ya itu harus dijamin. Tetapi maka itu jangan sampai istilah ini disalahartikan lagi oleh masyarakat atau stakeholders pada level desa. Lebih baik menggunakan pilihan kebijakan yang sudah ada dan resmi dari pemerintah itu sendiri, yaitu PSBB. Kalaupun diturunkan ya berarti PSBB yang skalanya mikro atau skala desa. Oke, jangan malah membuat bingung dengan terlalu banyak istilah-istilah, tapi yang pasti konkret yang dilakukan. Ini apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah dengan kebijakan barunya begitu ya? Betul, karena pemerintah sendiri yang tidak mau menggunakan istilah lockdown dari awal. Iya, betul. Kita akan lanjutkan perbincangan ini di segmen berikutnya. Pak Hermawan tetaplah bersama kami. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda.